Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ridwan. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan dan hakikat geografi politik. Sejarah perkembangan geografi politik yaitu muncul pertama kali pada sekitar abad ke-19. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, sementara politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia atau poli, yang mempunyai arti satu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau independen, sementara teia yaitu urusan. Jadi teori-teori geografi didominasi oleh diskusi mengenai hubungan antara geografi fisik dan geografi manusia. Dipengaruhi oleh 3 faktor: 1. Kolonialisme, 2. Nasionalisme, 3. Teori Darwin. Pengertian menurut ahli adalah: 1. Friedrich Ratzel, negara adalah organisme yang memerlukan ruang cukup untuk hidup, sebagaimana organisme yang membutuhkan tumbuh dan berkembang. Untuk kepentingan negara, model ini memerlukan adanya perluasan wilayah melalui aneksasi pendudukan maupun kolonisasi wilayah lain. Dikenal dengan teori ruang. Menurut Karl Haushofer, yaitu paham geopolitik sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari berbagai bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian merul kekayaannya di dunia. Dan menurut Sir Harold Mackinder, yaitu teori adalah geopolitik ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajaran ilmuwan ini menyatakan bahwa barang siapa yang dapat menguasai daerah atau daerah jantung, yakni Eropa dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya mendapat menguasai dunia. Dan menurut Sir Walter Raleigh and Alfred Mahan, teori ini pada dasarnya merupakan teori lautan atau kekuatan bahari. Mereka mengatakan bahwa siapa saja yang menguasai lautan akan menguasai jalur perdagangan dunia, yang berarti menguasai kekuatan dunia, sehingga akhirnya akan dapat menguasai dunia. Barang siapa yang menguasai dunia lautan akan dapat menguasai perdagangan. Dalam menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya akan menguasai dunia, dikenal dengan wawasan bahari. Dan menurut Haggett, geopolitik atau geografi politik menurut Haggett merupakan suatu cabang-cabang ilmu geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek kekurangan pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Dalam geografi politik, geografi dijadikan suatu dasar perkembangan dan juga hubungan kenegaraan. Dan terakhir, menurut Preston E. James, geografi dalam politik ini mempersoalkan tata ruang publik untuk kehidupan, yakni sistem dalam hal menempati suatu ruang yang ada di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi mempunyai sangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya, sedangkan politik merupakan suatu hal yang selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Definisi geografi politik adalah
ilmu yang mempelajari aktivitas manusia atau politik, kemudian mempelajari sejauh mana kondisi lingkungan alam dapat mempengaruhi kegiatan manusia dalam menggerakkan aktivitas politiknya. Ruang lingkup geografi politik adalah yang terdiri dari semua aspek batasan-batasan negeri, diplomasi, divisi internal, pemungutan suara, aspek keruangan pemerintahan atau kenegaraan, organisasi internasional, dan pengembangan bangsa. Secara khusus, ruang lingkup kajian geografi politik berkaitan dengan 1. Bagaimana dan mengapa negara-negara tersebut disusun oleh atau dalam kelompok wilayah, baik formal misalnya Uni Eropa dan informal misalnya dunia ketiga. 2. Hubungan antara negara dan bekas koloni dan propagandanya di sepanjang waktu, misalnya melalui neokolonialisme, neoliberalisme. Dan ketiga, hubungan antara pemerintah dan penduduknya. Keempat, hubungan antara negara termasuk kerjasama dan perdagangan internasional dan perjanjian. Kelima, pengaruh faktor-faktor geografis, baik aspek fisik atau sumber daya alam, letak, luas, bentuk, batas, iklim, dan aspek sosial, sumber daya manusia, industri, ekonomi, globalisasi, teknologi terhadap kebijakan suatu politik negara. 6. Bagaimana implikasi konflik politik antar negara. 7. Pengaruh kekuasaan politik pada ruang geografis. Dan terakhir, analisis spasial pemilihan umum. Dan yang terdiri adalah adanya konsep-konsep geopolitik. Yang pertama, konsep negara kepulauan. Kedua, konsep negara kebangsaan. Ketiga, konsep negara, konsep geopolitik, dan konsep persatuan dan kesatuan, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.